C1. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak yang izin. Ya, karena ada acara ya di Masjid Kuba. Baik, karena ada acara, banyak izin. Ya, mungkin kita ulangi pelajaran yang lalu. Sebenarnya sudah berulang saya bilang, katakan bahwa tidak usah dulu berpikir terlalu jauh. Apa yang belum dipelajari itu tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah apa yang dipelajari. Seperti yang kemarin tentang masalah yang lalu tentang kata yang memakai alif dan lam, berarti kata itu dianggap ma'rifah, sudah tertentu. Misalnya al-baitu, al-maktabu, al-kitabu, al-qalamu, dan seterusnya. Kemudian ketentuannya, ketika dia memakai alif dan lam, maka harakat akhirnya adalah tidak ditanwin. Kemudian kebalikannya, ketika dia tidak memakai alif lam, secara umum bahwa kata itu ditanwin. Kecuali apa yang telah dipelajari yang lalu, seperti Aminatu, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Hamzatu, dan seterusnya. Itu tidak ditanwin walaupun dia tidak memakai alif dan lam. Alasannya karena dia di belakangnya adalah, atau kata itu menunjukkan ta'nis yang diakhiri dengan ta marbutah. Kata yang diakhiri dengan ta marbutah, atau nama yang diakhiri dengan ta marbutah, Aminatu, Hamzatu, Tolhatu, dan seterusnya. Itu pengecualian. Begitu pula juga dengan kata yang bermakna nama, perempuan yang lebih dari 3 huruf, maka juga tidak ditanwin, seperti Maryamu, Zainabu, dan yang lainnya. Adapun yang 3 huruf maka dia ditanwin. Itu secara umum. Kemudian yang telah dipelajari yang lalu juga tentang huruf jar. Huruf jar seperti min, ila, fi. Fi dengan ala. Min dari, kemudian ila ke, fi di dalam, ala di atas. Ila, ala di atas. Jadi kata yang jatuh setelahnya, karena ini namanya huruf jar, huruf yang menjer kata setelahnya. Jadi kata yang setelahnya itu dikatakan kata yang dijer. Dijer dengan huruf jar sebelumnya. Tanda jernya yang dipelajari di sini adalah kasrah. Itu saja yang dipikirkan dahulu. Saya kira mudah ya yang seperti ini.
Cuma ada dari latihan yang lalu, seperti misalnya al-kitabu titik-titik al-maktab. Ya, cocoknya adalah tidak mungkin min. Kitab itu dari meja. Karena makna min itu artinya dia asal. Asal sesuatu. Dia asalnya misalnya dia misalnya keluar dari rumah, berarti dia dikatakan dari min, berarti karena dia keluar dari rumah. Maka fi juga kitab itu di dalam meja, ya tidak juga, harusnya di atas. Kitab itu di atas meja. Nah, kecuali kalau misalnya dikatakan at-thalibu titik al-fasli, thalib itu titik dalam di kelas atau kelas, maka harusnya dia adalah fi di situ di dalam. Ya, karena namanya kelas itu kan memiliki ruangan, orang bisa masuk ke dalamnya. Orang bisa masuk ke dalamnya. Berarti dia di dalam. Nah, kalau misalnya dikatakan yang ketiga zahaba Hamidun titik al-jami'ah. Zahaba Hamidun titik al-jami'ah. Kalau ila menunjukkan bahwa tujuan akhirnya, tujuan akhir yang dia akan capai. Misalnya zahaba Hamidun, Hamid pergi ke jami'ah, perguruan tinggi itu. Berarti dia memakai kata ila. Maka ila, karena dia ini pergi. Pergi berarti tujuan akhirnya adalah jami'ah. Kalau misalnya dikatakan yang keempat kharajal mudiru titik madrasah. Kalau dia keluar, berarti dia asalnya dari mana? Dari sekolah. Dia keluarnya dari sekolah. Dia asal keluarnya adalah dari sekolah. Kharajal mudiru minal madrasati. Makanya pakai dia minal madrasati. Kharaja min, dia keluar, berarti dia asalnya dia, tempat awalnya adalah rumah atau sekolah. Bisa juga kalau misalnya dikatakan kharajal mudiru minal baiti, berarti dari rumah. Berarti dia keluarnya dari rumah. Atau kharaja Hamidun minad dukkani misalnya. Kharaja mudiru dari toko itu. Ya mungkin saja. Kemudian berikutnya ini yang ada yang terbalik. Zahaba Muhammadun titik asin titik al-yaban. Jadi zahaba Muhammad pergi. Ini karena ada dua di sini nama negara atau tempat, makanya harusnya zahaba Muhammadun karena tujuan akhirnya adalah al-yaban, yaitu Jepang. Asalnya dari Cina. Jadi makanya dikatakan Muhammadun zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Dia pergi dari Cina ke Jepang. Bukan ke Cina dari Jepang. Itu terbalik ya kalau dia modelnya seperti itu. Ya mungkin ada yang mengatakan Muhammad pergi ke Jepang. Seandainya tidak ada ke Cina, seandainya tidak ada Yaban, ya bisa dikatakan zahaba Muhammadun ila Sin. Tapi karena ada Yaban, maka kata yang sesuai dengannya adalah karena dia tempat asalnya ada dari Cina, makanya dikatakan min. Dipakai min dari Cina. Kemudian tujuannya adalah Jepang, makanya dipakai huruf jar ila. Pakai ila. Baik, saya kira itu mudah ya. Kemudian berikutnya tentang masalah pelajaran yang lebih tinggi
tinggi lagi dari itu tentang mudhafun ilaih. Mudhafun artinya yang disandari, kemudian kata yang jatuh setelahnya adalah mudhafun ilaih. Dia bersandar kepadanya, kepada kata sebelumnya. Seperti misalnya kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad, yaitu pelajaran di sini adalah mudhaf di sini bermakna kepemilikan. Makna kepemilikan. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Yaitu sebenarnya untuk mengetahui, bisa juga dengan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya, tanda-tanda bahwa yang mudhaf ilaih itu adalah kata benda atau yang dikatakan isim. Kitabun dengan Muhammadun, kitabun Muhammadun, itu kata benda, itu yang bisa mudhaf ilaih. Kalau dia kata kerja itu tidak bisa menjadi mudhaf ilaih. Begitu pula juga dengan huruf. Karena itu kan kata di dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Hanya itu yang ada dalam bahasa Arab, tidak ada yang lain. Jadi seluruh di dalam bahasa Arab itu kata yang ada itu hanya 3 ini saja. Kalau bukan isim, bukan fi'il, berarti dia huruf. Kalau dia bukan isim, bukan huruf, berarti dia fi'il, itu saja. Kalau bukan dia fi'il, bukan huruf, berarti dia isim. Itu saja. Dan yang bisa menjadi mudhafun ilaih itu adalah isim. Itu adalah isim. Jadi kitab isim, Muhammad isim. Jadi kitabu Muhammadin. Baik. Kemudian dari syarat-syaratnya, jadi bisa juga sebenarnya menggunakan pemahaman dengan makna seperti itu tadi, kepemilikan. Jadi kitab Muhammad berarti kitabnya Muhammad, berarti itu mudhafun ilaih. Kitabnya Muhammad, kitabu Muhammadin. Qalam Hamidun, pulpen Hamid. Oh, pulpennya Hamid, berarti qalamu Hamidin. Baitun Abbasun, misalnya rumahnya Abbas, berarti Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Jadi misalnya juga tokoh, misalnya tokohnya Maryam misalnya, berarti dukanun dengan Maryam. Jadi bisa dikatakan dukanu Maryam. Dukanu Maryam. Jadi kalau misalnya juga Jawalah misalnya, jawalatun, HP misalnya. Kalau misalnya dikatakan HP-nya Ummu Dafa misalnya, maka dikatakan jawalatu Ummi Dafa misalnya. Atau misalnya Ummu Haura misalnya, dikatakan jawalatu Ummi Haura. Jadi seperti itu. Jadi HP-nya Ummu Haura misalnya. Jadi seperti itu anunya. Jadi gambaran umumnya. Jadi tidak perlu banyak dipikirkan dulu yang lainnya. Yang jelas yang dipelajari bahwa kalau dia memiliki makna keterikatan antara dua kata yang memiliki makna kepemilikan, maka itu mudhaf ilaih. Maka itu mudhaf ilaih. Adapun ketentuan yang lainnya seperti yang kemarin. Jadi kata yang pertama, jadi misalnya kitabun Muhammadun, kalau dia berdiri sendiri berarti semuanya ditanwin. Tapi kalau dia dijadikan mudhaf ilaih,
Maka kata yang pertama yang asalnya tanwin menjadi tidak tanwin. Menjadi tidak tanwin. Sedangkan kata yang kedua itu dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur di kasrah. Dia majrur juga di kasrah. Jadi kitabu Muhammadin. Hanya saja Muhammadin dia ditanwin. Kenapa? Karena tidak memakai alif dan lam. Kalau dia memakai alif dan lam maka tidak ditanwin. Seperti maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Miftahul bayi, miftahun al-baitu menjadi miftahul baiti. Kunci rumah itu. Jadi kunci itu milik rumah. Dukanun at-tajiru, dukanut tajiri. Berarti toko pedagang itu. Toko itu milik pedagang itu. Milik pedagang itu. Jadi seperti itu anunya, gambarannya secara umum. Walaupun kadang sebagian kadang katakannya kepada sebagian orang bahwa kadang gunakan perasaan. Oh ini milik ini. Aida misalnya lihat latihan yang nomor 4. Atau ada yang ditanyakan di sini? Baik, kita lihat ya yang latihan nomor 4. Baik, kita ulangi. Latihan nomor 4. Latihan yang keempat. Iqra. Baik, Ummu Alesa, baik dibaca dulu yang nomor 1. Huwa ba'idun. Baik, baitul mudarrisi. Baik, kemudian Ummu Hara. Nomor 2. Al-Qur'anu kitabullahi. Baik, Ummu Aisyah Alifah. Nomor 3. Ya, mana di situ mudah-mudah pilihnya? Hah? Baitullahi. Artinya rumahnya Allah. Baik, Ummu Fauzan nomor 4. Yang mana di situ mudah-mudah pilihnya? Rasulullah. Baik, Ummu Aisyah yang kedua. Nomor 5. Coba diulangi.
min ghurfatil mudiri. Yang mana di situ mudah-mudah pilih? Ghurfati al-mudiri. Baik. Ghurfati kenapa dibaca kasroh di situ? Hah? Karena ada huruf jar sebelumnya. Baik. Ummu Uwais nomor 6. Mana mudah-mudah pilih? Masih ada lagi? Baik itu Khalidin. Baik. Ummu Alisa nomor 7. Coba diartikan. Atau mudah-mudah pilihnya yang mana? Yang mana lagi? Ibnu Yasirin. Baik, sekarang lihat perhatikan Ibnu Ammarin Tolibun wa banu Yasirin tajirun. Anak laki-lakinya Ammar itu adalah Tolib, seorang pelajar, dan anak laki-lakinya Yasir adalah pedagang. Jadi mudah-mudah boleh itu ya. Jadi anak laki-lakinya Ammar, berarti anak laki-laki itu miliknya Ammar. Baik, Ummu Hara nomor 8. Iya, mudah-mudah pilihnya mana? Terus Beirut Tajri. Coba diartikan. Rumah pedagang itu Qoribun. Apa itu? Dekat. Baik, Ummu Aisyah Alifah nomor 9. 9. Iya. Artinya iya. Yang mana itu mudah-mudah pilihnya? Tahul baiti. Baik. Jadi itu saja yang diperhatikan. Adanya. Baik, nomor 10 Ummu Fauzan.
Yang mana di situ? Artinya dulu apa? Terus mudah pilihnya mana? Ibnu Abbasin. Baik, kemudian nomor 11 Ummu Aisyah. Iya, artinya ya, yang mana di situ? Mudah pilihnya Ibnu Khalidin. Masih ada enggak yang lain? Ibnu Man. Ibnu Man itu mudah-mudah pilih atau bukan? Hah? Anaknya milik Man. Laki-laki itu bermakna, jadi dia sebenarnya Ibnu Man itu juga adalah mudhaf ilaih. Ibnu Man, makanya dibaca Ibnu. Asalnya kan kalau dia tidak mudhaf Ibnun tanwin. Tapi karena dia mudhaf Ibnu Man. Anak siapa dia? Itu juga mudhaf ilaih. Cuma beda mungkin maknanya dengan yang tadi. Kalau yang lainnya makna kepemilikan. Ini sebenarnya juga menanyakan kepemilikan, milik siapa anak ini? Menanyakan kepemilikan. Jadi nanti dijawabnya Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin menanyakan kepemilikan. Baik, Ummu Uwais 12. Baik, coba diulangi dibaca. Jadi yang mana di situ mudah-mudah pilihnya? Hmm? Hah? Rasulullahi. Rasul itu milik Allah. Terus masih ada? Terus masjid di situ sebagai apa? Kan dibaca bagaimana bacanya tadi? Aina masjidu mudah pilihnya? Hah? Rasul berarti dibaca Aina masjidu Rasulillahi. Aina masjidu Rasulillahi. Jadi masjid di situ, perhatikan, masjid itu miliknya adalah miliknya Rasul Allah.
Berarti masjid di situ mudhaf, Rasul Allah di situ mudhafun ilaih. Berarti masjid ini milik Rasulullah. Terus Rasulullah sendiri, Rasulillah, dia dibaca Rasuli. Kenapa? Karena dia mudhafun ilaih, majrur. Jadi dia di Rasuli, Rasulillah. Ya Rasul di sini juga di samping dia sebagai mudhafun ilaih, dia juga sebagai mudhaf. Dia mudhaf juga. Allah sebagai mudhafun ilaih. Jadi Rasuli di samping dia sebagai mudhafun ilaih, dia juga sebagai mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya adalah Allah, Rasulillah. Sedangkan masjidu itu mudhafun, Rasul itu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi seperti itu modelnya. Jadi dia dibaca ida masjidu Rasulillahi. Sudah dipahami? Huwa fil madinatil munawwarati. Fil madinati, kenapa ada di kasrah di situ? Huruf jar sebelumnya. Munawwarati kasrah. Kenapa dibaca kasrah juga di situ? Tapi itu nanti ya, nanti itu. Nanti lain pembahasannya. Itu sifat. Baik. Sekarang siapa lagi tadi? Ummu Uwais sudah. Ummu Alesa nomor 13. Baik. Artinya anak perempuan. Baik, anak perempuan itu miliknya Muhammad. Anak perempuan itu miliknya Hamid. Berarti bintu Hamidin, bintu Muhammadin. Ummu Hara nomor 14. Baik, yang mana di situ? Mudah-mudahan mulai. Masih ada? Baik, artinya nomor Alifah nomor 15. Iya, yang mana di situ? Mudah-mudahan mulai.
Baik. Ammut talibi goniyun. Berarti paman pelajar itu, paman yang miliknya pelajar itu adalah kaya. Baik, Ummu Pausan. 16. Muglakon. Baik, mudah-mudah pilihnya. Babul Madrasati. Baik, Ummu Aisyah. 17. Yang mana di situ? Mudah-mudah pilihnya. Halo Hamidin. Halo Hamidin. Halo ammu itu sama paman sebenarnya, paman. Hanya beda ya. Kalau ammu paman dari ibu. Halo dari ayah. Halo Hamidin. Jadi paman Hamid, pamannya Hamid fakirun, miskin. Yaitu mudah-mudah pilih makna kepemilikan. Baik, Ummu Wais 18. Iya, yang mana itu? Mudah-mudah pilihnya. Saya Ratu Abbasin. Mobilnya Abbas di jalan. Di jalan. Baik. Ummu Alisa 19. Baik, ya artinya apa? Baik, ibnu man anta, anak laki-laki siapa? Jadi ibnu man juga mudhaf ilaih. Jadi asal, tapi tidak usah dulu mungkin ya. Asal kalimatnya itu anta ibnu man. Kamu itu anak siapa? Tapi kan didahulukan pertanyaannya, istifhamnya. Baik, ana ibnul mudarrisi. Saya anak laki-laki dari guru itu, milik guru itu. Yaitu mudhaf ilaihnya. Baik, yang terakhir Muharram nomor 20. Huwa tahta sayyarati. Baik, mana di situ? Tahta itu menunjukkan tempat. Zarful makan. Tahta kalau ada kata yang jatuh setelahnya, maka dia juga hukumnya di jer. Tanda jernya adalah kasroh. Tanda jernya adalah kasroh. Itu tahta. Menunjukkan tempat dia. Jadi bagaimana? Coba nanti tugasnya ini pekan depan, ini yang latihan kelima 1 sampai 10. Jadi kawin jumalan mufidatan bi'amal il-faragi fima yali. Buatlah jumlah kalimat yang mufidah
dengan mengisi tempat yang kosong itu dengan kata yang sesuai. Jadi al-bait muglakun, tertutup. Jadi apanya rumah? Apanya rumah yang tertutup? Jadi nanti itu tugasnya. Baik, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Ini tugasnya yang lalu, coba dikasih. Ini tugasnya yang lalu. Supaya tidak ketinggalan juga yang tidak hadir. Atau ada yang ditanyakan? Baik, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.